Puji Tuhan, mari buka bersama dengan saya di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Saja kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu berita pesan dari firman Tuhan, yaitu misi untuk penuaian. Seperti saudara tahu, tahun ini gereja kita, dari gereja induk kita, mengambil tema tahun penuaian, The Year of Harvest. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia, saudara ikuti sama-sama di Alkitab saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Silot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam untuk turun ke atasnya. Jika tidak, salam untuk kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan Injil. Sebab itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu datang ke dunia ini, dia melayani sebelum saudara akhirnya dia naik ke atas kayu salib, mati, kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Maka yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia memberitakan Injil, ya, sambil dia juga menyembuhkan banyak orang, melepaskan orang dari ikatan roh-roh jahat. Dan sekarang waktunya Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melakukan yang sama. Dan saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini di pasal 10 ini adalah miniatur atau prototipe dari yang nanti dia akan lakukan di akhir daripada pelayanan di muka bumi ini. Waktu dia akan naik ke surga, sudah baca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dia berpesan, pergilah jadikan segala bangsa apa? Muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan sekali lagi pengutusan yang kita sering sebut namanya The Great Commission. Atau kita sebut amanat agung dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam pasal yang kita baca ini, Tuhan Yesus memberikan miniatur daripada amanat agung itu. Dan di sini dia ingin menjelaskan kepada kita semua, yang kita semua harus belajar. Bagaimana kita melakukan tugas misi untuk kita melakukan penuaian di akhir zaman ini. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bahwa kita semua orang-orang yang sudah percaya, kita semua dipanggil bukan hanya menjadi percaya, kita bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tetapi kita juga dipanggil menjadi utusan-utusan Allah untuk menuai di akhir zaman ini. Dan bicara tentang penuaian, maka kita bicara tentang orang-orang yang akan diselamatkan, orang-orang yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang mendengar Injil, kemudian mereka percaya dan menerima keselamatan. Itu saudaraku digambarkan sebagai tuaian. Nah, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-10 di mana Tuhan Yesus mulai mengutus murid-muridnya, dia tidak langsung mengutus mereka, tapi dia melakukan namanya persiapan. Dia memberikan persiapan untuk murid-muridnya,
Dan persiapan itu memberi kepada kita prinsip-prinsip, berikan kepada kita kebenaran yang mendasar, apa yang kita harus tahu, apa yang kita harus punya, apa yang kita harus lakukan sebelum kita masuk di dalam misi penuaian ini. Dan itu saudaraku tercatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Karena itu kita akan baca dulu sama-sama, kita akan mundur satu pasal untuk kita belajar sama-sama apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan dia ingin ajarkan kepada kita semua. Dan ada 3 hal yang saya sampaikan dari prinsip dasar untuk menjadi kita melakukan pelayanan misi penuaian ini, ada 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah look, melihat. Yang kedua adalah pray, berdoa. Yang ketiga adalah go, pergi. Oke, look, pray, and go. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, look. Kita lihat di dalam pasal 9 ayat 36, saya akan baca dulu ayat yang 35 supaya kita kita mendapatkan konteks dari ayat 36 nih. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, mari kita lihat sama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan kalimat ini sebab ini kalimat yang penting sekali. Ini permulaan dan ini dasar daripada setiap kita yang mau terima panggilan Tuhan untuk menuaian. Katakan Tuhan Yesus melihat orang banyak, orang yang dia layani dari desa ke kota. Tiap kali Yesus lihat orang banyak itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudara, apa itu belas kasihan? Belas kasihan di sini saudaraku bukan hanya feel sorry untuk melihat keadaan seorang, ya ini lebih daripada empati, ini lebih daripada simpati, ini adalah satu perasaan yang sangat dalam, deep emotional feeling yang Tuhan rasa benar-benar dalam hatinya, sampai dia itu terasa. Saya tidak tahu saudara pernah ngalami ini enggak, ya. Tapi beberapa orang kalau mereka melihat sesuatu pemandangan yang mengerikan, saudara, itu mereka sampai bisa rasa di perutnya seperti mau muntah. Saudara ngerti yang saya maksud ya? Mereka rasakan benar-benar itu. Jadi mereka lihat, gitu, lalu ada satu kengerian dan sampai terasa dalam tubuhnya. Saya percaya saudaraku itu yang Tuhan Yesus alami. Dia benar-benar tergerak oleh belas kasihan. Sebab apa saudaraku? Sebab waktu dia melihat orang banyak itu, dia bukan hanya sekedar melihat. He did not just see. Tapi dia melihat dari hatinya. Dia melihat dengan hati yang memperhatikan mereka. Dengan hati yang penuh dengan perhatian. He looked those people with a caring heart. Dan ini yang pertama kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Ini yang kita semua mesti belajar, saudaraku, praktekkan dalam hidup kita ini. Belajarlah melihat dengan hati yang caring. Learn to look with a caring heart. Keadaan orang-orang yang Tuhan Yesus lihat itu belum tentu keadaan mereka kelihatannya menderita, pakai baju compang-camping, atau muka mereka lusuh. Mungkin saudaraku mereka kelihatan ceria, mungkin mereka kelihatan baik. Tetapi Tuhan Yesus melihat hati mereka. Tuhan Yesus melihat lebih dalam daripada yang nampak di permukaan. Why? Karena dia melihat dengan hati. Dan saudara-saudara, kalau saja kita semua mau belajar melihat dengan hati. Kalau kita belajar melihat dengan caring heart, kita akan tahu banyak orang yang kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, hati kita bisa berbelas kasihan kepada mereka. Learn to look with a caring heart. Dan hari ini, saudara semua ada di sini. Saya tidak tahu keadaan saudara satu persatu. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Jesus knows your condition much deeper, much clearer than what people can see. Karena itu, saudara, satu hal yang kita tahu, when Jesus love us, He really care for us. Dia sungguh-sungguh memperhatikan kita. Dia sangat mengasihi kita. That's the message for you. Nah, tapi mari kita lihat saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus benar-benar merasa kasihan dengan mereka. Kita lihat di dalam ayat yang ke-36 tadi. Dikatakan begini, mengapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bahasa Inggrisnya itu harassed. Kata harassed itu dari bahasa Yunani yang juga mengandung arti kata tortured. Mereka itu tersiksa. Mereka itu mengalami attack.
Mereka itu ada di dalam, mereka itu diganggu terus-menerus. Dan bahasa Indonesia kata lelah itu kurang tepat saudara-saudara sebenarnya. Sebab kalau kata lelah itu berarti itu sesuatu yang datang dari diri mereka sendiri. Ya, kita merasakan lelah dan diri. Tapi kalau harass itu tidak bisa dari diri sendiri, itu dari pihak luar. Jadi ada pihak lain yang menyiksa mereka, yang mengganggu mereka, yang membuat mereka menderita. Itu harass yang pertama. Dan Tuhan Yesus lihat itu. Mereka adalah orang yang menderita akibat musuh yang membuat mereka menderita. Dan yang kedua adalah katakan mereka itu terlantar. Bahasa Inggrisnya helpless. Artinya mereka itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri, mereka tidak berdaya dan tidak ada yang menolong mereka. Tidak ada yang melindungi mereka dari keadaan mereka yang menderita. Itu yang Tuhan Yesus lihat dari keadaan orang-orang ini. Dan itu semua dari dua itu digambarkan begini. Seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara-saudara, kata domba tidak bergembala ini punya satu makna yang dalam dan yang penting untuk kita semua. Kalau ada satu yang paling dibutuhkan dari seekor domba, saudara-saudara, itu adalah namanya gembala. Itu yang paling dibutuhkan. Lebih daripada semua yang lain. Domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Karena itu, tidak ada yang namanya domba liar. Domba yang hidup sendiri, saudaraku, di wildlife, tidak ada. Yang bisa hidup di wildlife itu namanya kambing, yang mirip seperti domba, tapi beda. Kalau saya lihat dua gambar ini, ya, saudara tahu, sebelah kiri, ini kambing, dan kambing itu, saudaraku, punya natural ability yang jauh lebih kuat daripada domba. Mereka bisa bertahan di wildlife, bahkan, saudaraku, mereka itu bisa punya kemampuan untuk memanjat tebing yang licin seperti ini. Coba saudaraku, saudara jangan coba-coba ikuti si kambing ini ya, saudaraku sangat berbahaya. Oke, tapi dia bisa lakukan itu. Very skillful. Domba tidak bisa lakukan itu. Saudaraku, domba, saudaraku harus hidup di dalam komunitas, dalam satu kelompok, dan ada gembala di situ yang menuntun mereka, yang melindungi. Dengan kata lain, saudaraku, domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Tanpa gembala, domba itu kehilangan perlindungan, kehilangan penyediaan, kehilangan tuntunan, they will get lost. Dan itulah saudaraku keadaan orang-orang yang Tuhan Yesus lihat. Karena itu mereka diserang, mereka di-attack, mereka di-harass oleh apa saudaraku? Oleh dosa, oleh kuasa kegelapan yang mencengkeram mereka dan benar-benar saudaraku membuat mereka menderita. Karena mereka tidak memiliki gembala. Saudara ingat Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud. Oke? Daud berkata, dia menggambarkan bagaimana keadaan dirinya. Dia bisa berbaring di rumput yang hijau. Dia bisa pergi ke area yang tenang. Dia bisa tahu jalan kemana dia pergi. Bahkan waktu dia melewati bahaya pun yang digambarkan seperti lembah bayang-bayang maut. Dia tidak takut bahaya. Di depan lawannya, saudaraku, terhidang makanan. Wah, kehidupan yang luar biasa. Kenapa itu semua? Karena aku domba yang pintar. No way. Hanya karena satu kalimat yang awal dia katakan, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Semua yang aku alami dalam hidup ini, suka maupun duka, tapi aku tetap selamat. Sebab aku punya gembala. Gambaran domba itu membutuhkan gembala. Itulah gambaran sebenarnya manusia membutuhkan Allah. Man cannot live without God. Saudara, saya ingin tanya kepada saudara, sungguhkah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala saudara? Atau saudara masih hidup sendiri? Atau saudara masih jalan sendiri? Saudara berkata saudara bisa menentukan jalan hidup saudara. You are lost without God. Dan saudara, itulah yang Tuhan Yesus tahu, kebutuhan daripada orang-orang ini. Yaitu mereka membutuhkan gembala yang bisa melindungi mereka, bisa menuntun mereka, menyediakan semua yang mereka perlukan lebih daripada kebutuhan jasmani. Dan saudara tahu, itu sebabnya. Kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bicara bukan hanya tentang pengampunan dosa, kita bukan bicara tentang nanti kita dapat hidup yang kekal. Iya, itu benar. Tapi satu hal lagi, hari ini saudaraku, ada satu dimensi lagi pada keselamatan. Yaitu kalau saya ingat cerita Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Apa artinya keselamatan itu? Domba itu ditemukan oleh gembalanya dan dia mendapatkan gembalanya kembali.
return to the shepherd. Itu sebabnya Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Rasul Petrus berkata begini, sebab dahulu kamu semua sesat seperti domba. Kenapa sesat? Karena kamu kehilangan gembalamu. Kenapa kita kehilangan gembala? Kenapa manusia kehilangan gembalanya? Siapa gembalanya? Yaitu Tuhan, yaitu Allah sendiri. Kenapa saudaraku? Karena dosa. Dosa itu membuat kita terpisah daripada gembala kita. Dosa itu membuat domba itu terpisah daripada gembalanya. Dan waktu domba terpisah dari gembalanya, dia ada dalam bahaya besar. Dia bisa sudah dekat dengan namanya kebinasaan. Dan Petrus berkata, kamu dulu semua sesat. Karena dosamu, kamu tersesat, kamu kehilangan gembalamu. Tetapi sekarang, dia berkata, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bahasa Inggrisnya, the shepherd and the guardian of your soul. That is salvation. Itu keselamatan. Dan karena itu, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang seperti domba tidak bergembala ini, hatinya penuh dengan belas kasihan. Bukan karena mereka kelaparan, bukan sekedar mereka sakit, tapi karena mereka menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan Yesus berkata, aku tidak ingin kamu binasa. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mau masuk di dalam misi penuaian di akhir zaman ini, di hari-hari ini, maka satu yang kita harus mulai, yaitu hati kita. Mari kita periksa hati kita. Adakah kita punya hati seperti Tuhan Yesus? Atau hati kita hati yang selfish, yang selalu memikirkan diri kita. Saya dulu, nanti kalau ada sisa, baru saya pikirkan orang lain. Tapi seringkali kita tidak punya, saudaraku, kita tidak punya, saudaraku, waktu atau tempat di dalam hati kita untuk orang lain. Karena terlalu penuh dengan hati. Bahkan yang lebih buruk lagi, saudaraku, instead of kita memikirkan orang lain, kita menuntut orang lain memikirkan kita. Tidak bisa. Kita menjadi orang-orang dipakai Tuhan untuk menuaikan di zaman ini. Kalau yang terus kita pikirkan diri kita. Karena itu, saudaraku, apa yang kita belajar? Dua hal daripada Tuhan Yesus hari ini. Nomor satu, learn to look with a caring heart and stop demanding others and start caring for others. Saudara, kalau saudara seringkali mengalami frustasi dengan keadaan orang lain, dengan perilaku orang lain, dengan perilaku behavior dari orang lain, sikap, attitude dari orang lain, ketahuilah ini, saudaraku. Mari periksa hati saudara. Mungkin satu hal ini, hati kita terlalu selfish. Itu sebabnya yang kita selalu pikirkan adalah what others must do to me. Instead of kita tanya, what can I do for others? What can I give? A caring heart is a giving heart. Selfish heart is demanding heart. Dan kalau kita sungguh-sungguh berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya sudah terima Tuhan Yesus dalam hati kita, maka kita terima hati Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan hati Tuhan Yesus adalah hati yang caring. Maka harus ada perubahan dalam diri kita. Amin. Dan saudaraku, karena itu hari ini, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan hatimu, supaya aku berhenti terus melihat diriku, melihat apa masih kurang, dan tidak akan pernah berhenti kalau kita masih memikirkan apa yang saya masih kurang. Tapi mulai melihat orang lain yang jauh lebih kurang daripada kita, yaitu mereka kekurangan satu hal, mereka belum dapat keselamatan di dalam Yesus. Nah, kemudian ayat 37, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya yakin saudara yang sudah cukup lama jadi orang Kristen, saudara sudah dengar ayat ini berkali-kali, mungkin literally ratusan kali. Tapi saya ingin memberikan kepada saudara apa sih message yang Tuhan sampaikan di dalam tuaian banyak pekerja sedikit. Sebab Tuhan Yesus pakai ilustrasi tuaian ini, ada maksudnya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara kalau saudara di rumah punya tanaman buah-buahan, ya apapun tuh, jeruk lah, apel, macam-macam, ya. Ada musim tanaman saudara itu berbuah, ya. Oke, saudara mulai lihat, waduh buahnya mulai keluar, ya, bahkan sudah mulai masak, berarti sudah siap untuk dipetik. Tapi karena saudara sibuk, saudara nggak sempat metik buah itu. Apa yang terjadi setelah beberapa hari? Buahnya busuk atau jatuh ke tanah atau dimakan burung, betul? Berarti apa saudaraku? Tuaian itu bicara waktu yang singkat, yang membutuhkan perhatian sekarang,
tidak bisa ditunda. Sebab kalau ditunda, masa itu lewat, kita kehilangan. Dan karena itu, tuaian banyak, pekerja sedikit. Tuhan Yesus memberikan satu hal yang penting. This is the message of immediacy. Artinya begini, sekarang ini waktunya. Sebab ini sudah masak, sudah siap dituai. Tuhan Yesus pakai kata, this is the harvest. Bukan this is the plant. Bukan hanya tanaman, tapi tanaman yang sudah masak yang siap dituai. Sekarang waktunya. Dan ini urgent. Sudah tahu kalau bicara tentang urgent, satu hal. Kita harus bicara tentang namanya prioritas. Yang urgent itu harus didahulukan. Banyak yang penting, tapi yang urgent harus nomor satu. Sudah ngerti ya? Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan disampaikan ini? Dia ingin berkata kepada kita semua hari ini. Saudara punya kebutuhan dalam hidup ini? Saudara punya keinginan dalam hidup ini? Semuanya ingin saudara penuhi? Saudara punya kepentingan? Ya, apakah itu penting? Ya, tapi tidak ada yang lebih urgent daripada satu hal ini. Yaitu engkau melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. That is the most urgent thing in our life as a believers, as a Christians. Can you see that? Saudara, kita sudah baca itu berkali-kali. Dan sekali lagi saya ingin baca, tapi kali ini saya ingin saudara renungkan sungguh-sungguh dan tanya dalam hati kita. Do we believe what Jesus said here? Dia berkata apa? Tuaian itu banyak. Barangkali dan banyak dari kita tidak percaya. Kita berkata, mana Tuhan? Mana tuaian banyak? Orang-orang semua enggak peduli tentang kau. Siapa yang siap dituai? Siapa yang siap terima berita Injil dan diselamatkan? Kita enggak percaya. Karena itu, saudaraku, kita berkata, buat apa saya keluar? Buat apa saya beritakan Injil? Orang enggak mau dengar. Because we don't believe what Jesus said here. Hari ini, saudaraku, saya ingin sekali lagi, kita percaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan, tuaian itu banyak dan siap dituai. Dan bagaimana, saudaraku, sekali lagi, apa itu tuaian? Tuaian adalah jiwa-jiwa yang akan diselamatkan lewat pemberitaan Injil. Keadaan mereka yang menderita, keadaan mereka yang perlu diselamatkan. Mereka menanti-nantikan tuh siapa yang akan datang dan membawa good news of Jesus Christ. Berita baik tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara melihat ini, maka secara logika, Tuhan Yesus berkata, ini tuaian banyak, mereka sudah siap dengar Injil. Pekerjaannya kurang, ya sekarang kamu pergi dulu. No. Halaman berikutnya ayat 38, kita berkata apa? Setelah look, sudah tahu ada needs, sudah tahu saudaraku ada pekerjaan besar, jangan langsung pergi, tapi berdoa, pray. Lihat ayat 38. Karena itu, karena apa? Karena tuaian banyak tapi pekerjaan sedikit, mintalah, berdoalah. Bahasa Inggrisnya pray earnestly. Doa sungguh-sungguh kepada yang empunya tuaian, yaitu Allah, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini yang penting. Mengapa? Karena bicara tentang penuaian, itu bicara tentang pekerjaan rohani. That is a spiritual work. Dan pekerjaan rohani tidak bisa dilakukan dengan kekuatan jasmani. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusiawi. Tidak bisa dilakukan dengan teknik dan strategi dari manusia. Tapi membutuhkan kuasa Allah. Power of God. Itu sebabnya Rasul Paulus di akhir daripada suratnya kepada jemaat di Efesus pasal ke-6. Di situ dia menceritakan, dia memberikan satu pengajaran tentang namanya peperangan rohani. Ya, saya tidak bahas hari ini, saudaraku, soal itu. Di situ bahas tentang perlengkapan senjata Allah. Tapi di akhir daripada pengajaran tentang peperangan rohani itu, Rasul Paulus memberikan satu permohonan kepada jemaat di Efesus. Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Saya akan baca 18, nanti saudara baca ayat 19. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Rasul Paulus berkata, doa untuk semua orang kudus, ayat 19, dan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan penuh keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Paulus berkata, doakan aku. Aku perlu kuasa daripada Allah. Aku perlu kekuatan daripada Allah. Waktu aku memberitakan Injil. Sebab hanya waktu Allah bekerja, berita Injil itu boleh masuk, boleh diterima
oleh pendengarnya dan mereka boleh diselamatkan. Saudara-saudara, mission of harvest is a spiritual work and we need spiritual power. That's why we need to pray. Karena saya ajak saudara semua, ayo kita lebih banyak lagi berdoa. Gereja Tuhan, BIC Melbourne, mari kita lebih banyak lagi berdoa. Kalau kita rindu melihat tuaian lebih besar, kita harus berdoa lebih banyak lagi. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata, kamu harus berdoa supaya Tuhan yang punya tuaian itu mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi gimana kita mesti berdoa? Orang yang membaca ayat ini berkata, oh jadi kita mesti berdoa untuk penuai-penuai ya. Karena tuaiannya sudah banyak, jadi kita tidak perlu berdoa untuk tuaian, tapi kita berdoa untuk penuai-penuainya. Jadi mereka berkata, Tuhan, terima kasih untuk tuaian-tuaian yang ada dan sekarang aku berdoa, Tuhan, kirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Kirimkan ketua gulku Tuhan, kirimkan ketua departemenku Tuhan, kirimkan teman-temanku Tuhan, kirimkan terutama itu pendetaku Tuhan. Oke, kirim dia ya, untuk menjadi penuai-penuai. Saudara-saudara, kita bisa berdoa seperti itu, tapi mari saya ingin tunjukkan pada saudara, sungguh-sungguh. Kalau kita ngerti ini, kalau kita ngerti ayat firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Saudara, kembali ke pasal 10 ayat yang kelima. Dikatakan tadi ya, Tuhan Yesus berkata gini, dalam pasal 9:38, berdoalah supaya Tuhan daripada tuaian itu mengirimkan, send out pekerja-pekerja. Nah sekarang kita baca, pasal 10 ayat 5. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus send out these 12. Saudara, kepada siapa Tuhan Yesus ngomong berdoalah untuk minta pekerja-pekerja tuaian itu? Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang dia mengutus murid-murid yang sama itu, yang dia tadi suruh berdoa, sekarang dia suruh utus pergi. Sekarang dia utus pergi. Berarti apa saudaraku? Kalau kita berdoa untuk pekerja-pekerja tuaian ini, kita bukan bekerja Tuhan, inilah aku, utuslah dia. Saudaraku bukan, tapi kita menyediakan diri kita untuk kita pergi dan menjadi penuai-penuai. Saudara, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Berdoa dan minta Tuhan pakai kita, berikan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi orang-orang yang menuai, sebab tuaian itu sudah siap dan harus segera dituai. Urgency and immediacy. Haleluya. Nah sekarang setelah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, sekarang kita belajar. Bagian yang terakhir, go. Apa yang kita bisa belajar di sini? Mari kita lihat kembali ke Matius pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus manggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa kepada mereka, ke-12 muridnya itu, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Dengan kata lain, saudaraku, mereka menjadi orang-orang yang powerful karena Tuhan yang kasih kuasa itu. Apa yang kita bisa belajar di sini? Kemana Allah menyuruh kita, kemana Allah mengutus kita, di situ dia memperlengkapi kita. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk satu misi di mana saudara-saudara ya kita dibiarkan sendiri. No. Whenever God send us, He equip us, He empower us. Karena itu kita mesti punya keyakinan dan sekali lagi kalau kita percaya sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan ini. Kita bisa berkata, Tuhan aku melangkah, aku tidak bisa, aku tidak mampu, tapi kuasa-Mu yang bekerja lewat kehidupanku. Kemudian kalau saudara baca dalam ayat kedua sampai keempat, tadi kita sudah baca ya, nama-nama 12 rasul disebutkan. Saudara. Kita mungkin bertanya, ada apa kok disebutkan namanya? Ya supaya kita tahu namanya siapa. Oke, yes, buat kita seperti itu. Tapi buat Matius yang menulis kitab ini, saudara-saudara, dia menulis kitab ini, nama-nama ini, karena dia yakin orang yang membaca Injil Matius pada waktu dia nulis itu, pasti tahu siapa orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang sederhana. 4 orang nelayan, 1 orang bekas pemungut cukai, saudaraku, tidak ada yang istimewa, tidak ada orang hebat, tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang punya kedudukan tinggi, tidak ada orang yang punya kekuatan besar, tidak ada orang yang super pinter. Semua orang sederhana, ordinary, simple man, tetapi Tuhan utus mereka dan Tuhan perlengkapi mereka dengan otoritas dan kuasa. Artinya apa? Misi daripada Tuhan
tidak membutuhkan kekuatan kita. Siapapun Tuhan bisa pakai, sebab pada akhirnya yang akan bekerja adalah kuasa Allah. Karena itu saudara-saudara, waktu kita dengar panggilan Tuhan, jangan nomor satu kita berkata, saya bisa apa ya? Bagaimana kemampuan saya ya? No. Kalau saudara merasa tidak punya kemampuan, percayalah Tuhan kasih kemampuan. Kalau saudara punya kemampuan, jangan coba andalkan kemampuanmu. Karena hanya kemampuan daripada Tuhan yang sanggup untuk melakukan dan menunaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian kalau kita baca ayat 7 dan 8, ini saudaraku yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ini instruksinya, kamu pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Nah, jadi ada dua hal yang mereka mesti lakukan. Satu, mereka harus melayani jiwa-jiwa itu. Ya, ada yang sakit mereka doakan sembuh, yang dirasuk setan dilepaskan, ya, yang sakit kusta ditahirkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Luar biasa powernya. Dan power ini bukan saudaraku untuk menunjukkan mereka itu powerful, tetapi power yang daripada Tuhan adalah untuk melayani. Power dari Tuhan untuk memberkati, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Oke? Tetapi satu hal yang saya ingin simpulkan, bahwa Tuhan ingin mereka melakukan namanya caring. Karena itu dimulai dari caring heart tadi yang pertama. Pelayanan misi penuaian harus ada caring. Tapi juga harus ada memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Jadi harus ada preaching. Harus ada caring and preaching. Dan kadang-kadang kita bisa salah saudaraku karena hanya kita mementingkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Kita hanya preaching, kita khotbah terus tapi kita tidak punya hati yang caring, kita tidak peduli dengan orang lain, kita tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang perlu diselamatkan itu. Sehingga akhirnya pesan kita, berita kita, Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kasih. Itu jadi berita yang kosong karena manusia, orang tidak melihat kasih itu nyata di dalam diri kita. Saudara, ungkapan lama, saya sering dengar dalam bahasa Inggris kata gini, people do not care what you know until they know that you care. Saudara pernah dengar itu ya? Jadi saudara penting sekali bukan hanya kita berkhotbah, tapi kita melakukan, kita menunjukkan isi daripada khotbah itu, yaitu Allah yang penuh kasih dan kuasa. Kita lakukan dalam hidup lewat caring. Nah, tapi sebaliknya kita juga bisa salah. Kita caring terus lakukan semua yang baik, tapi kita tidak pernah preach the gospel. Akibatnya apa, saudaraku? Orang merasa diberkati, orang merasa senang, saudaraku. Ya, orang bahkan jadi senang dengan kita, tapi mereka tidak pernah selamat karena mereka tidak pernah mendengar nama Yesus. Ingat, saudaraku, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi saudaraku, caring and preaching ini harus berjalan bersama-sama. Nah, sedikit soal caring, kenapa saudara-saudara kok caringnya itu bentuknya selalu dua, dan ini tipikal sekali pelayanan Tuhan Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus melayani itu dua, kesembuhan, kelepasan dari roh jahat, selalu dua, itu kenapa? Karena disitulah Tuhan Yesus ingin memberikan satu message, bahwa kalau kerajaan Allah itu datang, kalau Mesias itu datang, maka dia akan mengalahkan kerajaan lain yang menguasai dunia ini. Mereka akan mengalahkan segala sesuatu yang membelenggu hidup manusia. Dan manusia dibelenggu oleh dosa yang mendatangkan penyakit. Dosa yang mendatangkan kutuk daripada Allah. Penyakit adalah lambang daripada kutuk Allah. Dan kelepasan daripada roh jahat. Sebab kerajaan Allah lebih kuat daripada kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Jadi kenapa kok dua itu dipakai? Tetapi saudaraku, dua itu dipakai hanya sebagai sign, sebagai tanda. Sebab pada akhirnya yang benar-benar melenyapkan kutuk dosa dan kuasa iblis di dalam kehidupan manusia adalah waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Jadi saudaraku, kesembuhan dan kelepasan roh jahat itu menunjuk kepada Golgota, salib daripada Tuhan Yesus yang memberikan the ultimate salvation, keselamatan yang sempurna. Sebab waktu orang disembuhkan, kalau dia tidak selamat, dia tetap binasa walaupun dia sembuh. Karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin kita semua tahu bahwa semua mujizat itu menunjuk kepada mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan di dalam salib Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ada satu hal yang kita bisa lihat, saudaraku.
Apa yang murid-murid ini lakukan? Mereka lalu pergi, lalu mereka mulai sembuhkan orang, mereka mulai beritakan Injil. Mereka sebenarnya tahu bagaimana mereka lakukan itu. Sebab apa? Mereka sudah lihat Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Kalau saudara ingat tadi pasal 9:35, mereka itu ikut Tuhan Yesus bukan penyakit, usir setan, beritakan Injil. Mereka ikut terus dan mereka lihat. Dan ini yang namanya benar-benar pemuritan. Pemuritan bukan hanya kita belajar di kelas, lalu lihat apa terus di papan tulis, atau di buku catatan, atau di textbook, no. Tapi mereka melihat apa yang guru mereka lakukan. Dan pada saatnya waktu mereka diutus, they know exactly what they need to do, because they've seen what their teachers did. Kemudian Tuhan memberi satu pesan, di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dia berkata begini, jangan kamu pergi ke daerah-daerah asing, ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan ke bangsa lain. Kita tahu istilah yang kita sudah pakai ya minggu-minggu terakhir ini, Gentiles, orang-orang bukan Yahudi. Dan juga jangan pergi ke Samaria. Sebab mereka adalah orang yang setengah Yahudi. Mereka adalah bangsa Israel tapi yang kawin campur dengan bangsa lain. Tapi pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Israel. Kalau kita baca ini, saudaraku, kita bisa berpikir begini, oh jadi Tuhan itu enggak cintai sama bangsa lain. Absolutely not. Absolutely not. Dan Injil sudah mencatat, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang Samaria. Tuhan Yesus mengasihi bangsa bukan Yahudi. Kita belajar 2 minggu yang lalu, bagaimana seorang perempuan Kanaan yang bukan orang Yahudi, mengalami kuasa Tuhan, mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Anaknya kerasukan, roh jahat disembuhkan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pergi ke Samaria, khusus mampir satu kota namanya Sikar, di Yohanes pasal yang keempat, untuk dia berbicara dengan seorang perempuan Samaria, yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan membawa satu kota percaya kepada Tuhan Yesus. So, Tuhan Yesus mengasihi orang Samaria, Tuhan Yesus mengasihi bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, Gentiles. Tapi kenapa Tuhan Yesus lakukan ini? Sebab saudaraku, Tuhan Yesus ingin beri kepada mereka tentang tahapan-tahapan dan prioritas daripada pemberitaan Injil dan pemberitaan kerajaan Allah. Kenapa demikian saudaraku? Sebab waktu kerajaan Allah diberitakan, yang paling mengerti tentang itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar berita tentang Mesias kerajaan Allah itu beratus-ratus tahun sebelumnya yang disampaikan oleh para nabi. Jadi Tuhan Yesus berkata, sampaikan kepada orang Israel dulu. Allah sudah berjanji akan lahir seorang raja yang akan mendirikan kerajaan Allah, yaitu Mesias Juru Selamat. Allah sudah berjanji ratusan tahun yang lalu. Dia tidak melupakan janjinya. Allah itu setia. Mereka harus tahu itu. Dan kalau mereka percaya, maka mereka lah akan membawa berita itu kepada bangsa-bangsa lain. Saya itu ingat waktu Tuhan Yesus tercatat dalam Lukas pasal yang kedua. Ya, Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus, masih bayi, baru 8 hari. Ketemu dengan seorang yang sudah sangat tua, namanya Simeon. Dan Simeon itu terus ada di bait Allah sebab apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Dia sedang menunggu Mesias itu datang. Dan Roh Kudus sudah kasih tahu sama dia, kamu tidak akan mati sebelum nanti kamu lihat Mesias itu. Dan saudaraku, Simeon adalah salah satu dari sekian banyak orang Israel yang masih menunggu kapan Mesias datang. Karena itu Tuhan berkata, beritakan kepada mereka lebih dulu, Allah tidak pernah lupakan janjinya. Salvation has come. God has fulfilled his promise in Jesus. Tapi pada akhirnya, waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, dia memberikan perintah sekali lagi, kali ini. Sudah ingat sama-sama tadi saya sudah sampaikan, oke? Amanat agung, Great Commission, apa? Pergilah, jadikan apa? Segala bangsa muridku. Dan hari ini saudara dan saya dengar baik-baik, hari ini saudara dan saya, kita adalah beneficiary. Kita adalah orang-orang yang menerima warisan daripada amanat agung itu. Sebab kita adalah semuanya Gentiles. Tapi kita terima dari pesan itu dari Tuhan Yesus. Dan kita bawa pesan itu juga kepada orang-orang lain. Nah, jadi itu saudaraku, kenapa Tuhan Yesus berkata pergi kepada orang-orang lebih dulu. Nanti satu kali, semua bangsa. Sebab tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir dicatat oleh Lukas. Di Kisah Rasul pasal 18. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, all nations. Ya, nah sekarang
Ada satu prinsip lagi yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam hal misi penuaian ini. Kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kamu bawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, janganlah kamu bawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Jadi mereka tuh nggak boleh bawa apa-apa, saudaraku. Ya, bawa emas, perak nggak boleh. Emas itu kalau hari ini saudaraku uang, oke? Kredit card pun nggak boleh bawa. Kalau hari ini ya, saudara, oke? Nggak boleh bawa koper. Saudara, ini mau pergi jauh loh, naik pesawat nggak boleh bawa koper. Ya sudah nggak bawa koper, tapi kalau hand carry boleh. Nggak, hand carry pun nggak boleh. No extra at all. Cuman baju melekat di tubuhmu, dah berangkat. Izinkan saya tanya, saudara, kalau saudara tidak keberatan tolong jawab. Mereka butuh makan enggak? Butuh. Dari mana mereka bisa makan? Harus beli. Beli nggak punya uang, gimana? Mereka butuh pakaian, mereka butuh ganti baju, tapi semua nggak ada, Tuhan Yesus nggak boleh. Kenapa, saudara? Kalimat terakhir dari pasal 10 ayat 10 itu dikatakan ini, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bahasa Inggrisnya, laborer deserve his food. Artinya, nanti kebutuhanmu pasti dipenuhi. Jadi, saudaraku, larangan tidak boleh bawa bekal itu diakhiri dengan janji. Tapi jangan takut, kamu tidak boleh bawa bekal, tapi kamu tidak akan kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan sedikit pun. Yang kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka berjalan dan menjalankan misi penuaian itu dengan iman dan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji, you will survive, kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan kekurangan semuanya, tapi kamu harus sungguh-sungguh percaya Tuhan akan menyediakan. Dan ini saudaraku, ini dasar daripada pelayanan kita untuk misi, saudaraku ya, untuk tuaian, yaitu Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan menyediakan semua kebutuhan daripada 12 murid ini? Apakah Tuhan melakukan cara yang sama seperti waktu dia melihara bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, yaitu tiap pagi ada mana turun? Of course not. Bagaimana menyediakan baju yang mereka perlukan, saudaraku? Apa tiba-tiba mereka melihat, oh tiba-tiba ada baju yang tergantung ya di sebuah pohon, ya lalu mereka kata, ini pasti pemberian Tuhan. Of course not. Bagaimana Tuhan menyediakan semua kebutuhan mereka? Oke, mari kita lihat ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berkata begini, apabila kamu masuk kota, ya beritakan Injil, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam untuk turun kepadanya. Tapi jika mereka tidak layak, salam untuk kembali kepadamu. Saudara, perhatikan, ada satu kata yang penting, yaitu kata layak dan tidak layak. Worthy and unworthy. Apa ini? Worthy of what? Layak untuk apa? Nah, untuk kita bisa mengerti kalimat ini, kita harus baca dari Kisah Rasul pasal 13, ada satu ayat yang menjelaskan dengan begitu saudaraku clear ya maksud daripada kata layak ini. Mari kita baca, Kisah Rasul pasal 13 ayat 46. Saudara, buka Alkitab saudara, lihat sama-sama. Nah, saya akan baca dulu saudara ayat 44 sampai 45 supaya 46 kita mengerti konteksnya. Jadi ayat 45 dikatakan pada hari Sabat berkumpullah seluruh kota itu untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu yang kumpul untuk dengar firman Allah, hati mereka jadi iri, lalu mereka menghujat, membantah apa yang dikatakan Paulus. Kira-kira apa yang dikatakan Paulus? Tidak lain dan tidak bukan adalah Injil daripada Tuhan Yesus Kristus. The Gospel of Jesus Christ. Dengan kata mereka menolak berita Injil tentang Tuhan Yesus, tentang kematian kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Lalu, ayat 46, perhatikan. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah, Injil ini harus diberitakan lebih dulu. Prioritas kamu lebih dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu apa? Tidak layak untuk hidup yang kekal. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Kata unworthy yang ada di Kisah Rasul pasal 13:46 sama persis dalam bahasa Yunani dengan kata unworthy di dalam Matius pasal 10 ayat 13. Paulus berkata begini, karena kamu menolak Injil, kamu tidak layak untuk dapat hidup yang kekal. Dengan kata lain, siapa orang yang bisa dapat hidup yang kekal? Adalah orang yang tidak menolak Injil atau menerima Injil dan percaya kepada Injil. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata,
Kalau kamu masuk ke satu kota kepada murid-muridnya, nanti kamu akan ketemu orang yang terbuka untuk Injil dan mau percaya. Merekalah orang yang layak untuk diselamatkan. Tapi ada juga yang akan menolak, yang dikatakan mereka yang tidak layak untuk terima keselamatan. Saya ingin kasih dulu pada saudara pengertian ini. Saudara dan saya, kita semua dari diri kita sendiri. Dari semua yang kita punya dari kita, tidak ada satupun kita yang layak untuk terima keselamatan. Kita semua orang berdosa. Kalau kita berkata apa yang saya layak terima, cuma satu, penghukuman daripada Tuhan. Murka Allah, sebab kita orang berdosa. Jadi saudaraku, bicara tentang layak di sini bukan layak sesuatu yang kita sepertinya punya sesuatu yang istimewa dari kita, tidak. Kita diselamatkan oleh kemurahan Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan waktu kita merendahkan diri depan Tuhan, kita berkata, Tuhan aku orang berdosa, aku butuh keselamatan dari Engkau. Aku minta kemurahan-Mu dan aku percaya kematian dan kebangkitan daripada Tuhan bisa menyelamatkan aku. Disitulah di hadapan Tuhan kita menjadi orang yang layak untuk terima keselamatan. Disitulah Tuhan berkata, I will grant you salvation. Sudah ngerti ya? Nah, jadi Tuhan berkata, nanti ada yang akan menolak kamu. Yaitu yang dipakai istilah tidak layak untuk diselamatkan. Dan kembali saudaraku pasal 10, ayat 14 dan 15. Tuhan berkata gini, kalau nanti ada yang tolak kamu, oke? Jangan kamu kecewa, jangan kamu marah, jangan berdebat. Dikatakan apa? Keluarlah dan tinggallah rumah kau dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara ingat ya, ini bahasa figuratif ya. Jangan dilakukan secara literal. Saudara ketemu satu orang, saudara beritakan, ayo percaya Tuhan Yesus. Oh enggak, saya enggak mau. Saudara copot sepatu saudara ketok-ketok depan orang itu. Saudara, itu namanya cari musuh. Ya, itu namanya bikin pertengkaran, itu cari masalah. No. Tapi maksudnya kebaskan debu adalah, saudaraku, mari kita pergi ke tempat lain. Kalau ada orang menolak, ya sudah, enggak apa-apa. Oke, ditolak karena Injil Kristus itu biasa. Tuhan Yesus pun ditolak, Rasul Paulus pun ditolak, rasul-rasul yang lain juga ditolak. Jadi kalau kita ditolak, saudaraku, it's common, even expected. Ya, dan Tuhan berkata begini, perhatikan. Ini serius, Tuhan berkata gini. Orang yang sudah dengar berita Injil tapi menolak, nanti penghukuman mereka akan lebih berat daripada penghukumannya Sodom dan Gomora. Saudaraku jangan main-main ini. Saudara mesti baca itu, ceritanya Sodom dan Gomora itu kejadian pasal 18-19. Oh, mengerikan sekali saudara. Bagaimana menurunkan hujan api dan belerang atas saudara, menghanguskan kota itu, semuanya. Tapi dikatakan, sebegitu ngerinya penghukuman Sodom dan Gomora, penghukuman orang-orang yang menolak Injil lebih ngeri daripada itu. Karena itu saudara, kita tidak perlu kecewa, tapi justru kita bersedih. Kita menangisi orang-orang menolak Injil sebab their destiny is very, very severe. Nah tetapi, Tuhan berkata begini, kalau ada yang menerima kamu, ayat 11, tinggallah di rumah mereka beberapa saat sebelum kamu berangkat. Jadi tinggal sama mereka. Tuhan Yesus memberikan satu hal. Kalau orang terima pesan yang kamu sampaikan, yaitu Injil, berarti mereka juga terima kamu. When people receive the message, they also receive the messengers. Dan mereka akan terima kamu, tinggal di rumahmu supaya kamu bisa ceritakan lebih banyak lagi sampai mereka mengerti benar-benar what is the gospel of the kingdom. Dan sementara kamu tinggal di rumah mereka, mereka akan provide all your needs. Mereka akan tahu kamu tidak punya bekal, tidak punya makanan, tidak punya pakaian yang ekstra. Mereka akan kasih semua itu sama kamu. Sebab mereka juga terima kamu sebagai orang-orang yang membawa kabar baik kepada mereka. Itu sebabnya di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya. Di Injil Lukas pasal 22 ayat 35. Dia tanya begini, waktu aku dulu utus kamu, kamu semua, waktu aku utus kamu ingat aku tidak izinkan kamu bawa apapun. Kamu kekurangan sesuatu pun tidak? Jawabannya, nothing. Tidak kekurangan sesuatu pun. Mereka pulang dalam keadaan yang baik, sebab apa? Sebab ada orang-orang yang menerima mereka. Dan orang-orang yang mencukupi kebutuhan mereka. Nah sekarang saya mau sampai pada saudara, satu poin yang penting. Kenapa Tuhan Yesus tadi berkata, jangan bawa bekal apapun?
Sebab Tuhan Yesus mau kasih tahu sama mereka, kamu tidak usah takut kamu kekurangan, kebutuhanmu pasti terpenuhi. Sebab apa? Sebab pasti ada orang yang terima kamu, sebab mereka terima Injil yang kamu beritakan. So there will be people who will believe and receive the gospel. And they will provide your needs. Itulah cara Allah, saudara-saudara, memenuhi kebutuhan mereka. Nah, sekarang sudah ngerti kenapa Tuhan berkata mereka tidak boleh bawa bekal. Sebab apa? Kalau mereka punya uang sendiri, ketok satu pintu, ditolak, 2, tolak, 3, 4, 5, 6, 10, ditolak. Nah, mereka mulai kelaparan, saudaraku. Aku mampir bentar, ada warung nasi pecel ini, makan sebentar. Mereka punya uang, mereka bisa bayar sendiri. Tapi waktu mereka itu tidak punya apa-apa, mau tidak mau mereka terus ketok pintu rumah. Orang sampai satu kali mereka temu ada satu orang buka pintu. Terima berita mereka, terima mereka dalam rumahnya. Dan keselamatan terjadi. Tidak tahu ya? Nah, ini saudaraku yang indah dan ini saudaraku memberi kepada kita satu pesan firman Tuhan. Murid-murid tidak tahu saudaraku, tapi mereka hari itu setelah mereka pulang mereka baru mengerti. Bahwa Tuhan waktu mengutus mereka, Tuhan memberi kepada mereka satu pesan. Believe me, akan pasti ada yang terima. Ada yang tolak iya, tapi pasti ada yang terima. Believe this. Karena itu kamu pasti pulang, tidak kelaparan. Kamu pasti pulang, bajumu enggak compang-camping. There will be people who will receive the gospel and be saved. Saudara, apa yang kita bisa belajar? Gini. We cannot predict or determine who will receive or reject the gospel. Kita, saudaraku, tidak bisa memperkirakan dan kita tidak bisa tahu siapa yang akan menerima dan menolak Injil. Dan kita jangan coba seleksi orang. Wah, ini kelihatannya bakal terima Injil. Ayo kita beritakan. Ini, no hope ini. Ini calon neraka. Tidak usah, saudaraku. Kita tidak bisa lakukan itu. Kita tidak pernah tahu. Siapa menyangka, saudaraku, orang namanya Saulus yang memimpin, saudaraku, orang-orang Yahudi untuk membunuh orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang Kristen. Siapa menyangka dia akan jadi rasul Tuhan Yesus? No one will expect that. Tapi itu terjadi. Karena itu saudaraku bukan tugas kita untuk menyeleksi orang, tapi juga kita untuk memberitakan Injil pada semua orang. Ya, ada yang akan menolak, tetapi pasti ada yang menerima. Karena itu saudaraku, percayalah, jangan kecil hati. Sebab waktu Tuhan menyuruh kita, Dia bukan hanya memberikan janji penyertaan, Dia memberikan jaminan, pasti pekerjaanmu tidak sia-sia, pasti ada yang terima. Sebab apa? Yesaya 55:11 berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Saudara, mari kita terus pegang janji Tuhan dan pegang jaminan daripada Tuhan. There will be people who will receive and believe the gospel and be saved. Tapi mereka tidak akan pernah bisa terima dan percaya kalau kita tidak beritakan kepada mereka. Kata, mari terus beritakan Injil. Haleluya. Terakhir, saudaraku. Matius 10 ayat ke-8. Dikatakan begini. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Apa itu, saudaraku? Yang dikatakan terima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Yaitu tentang keselamatan. The gospel itself. Kamu terima, kamu enggak bayar apa-apa. You receive it without paying. Keselamatan itu kita enggak bayar apapun sebab kita tidak bisa membayarnya. Tetapi, saudaraku, bukan berarti tidak ada harga. Something that is free is not necessarily cheap. Keselamatan itu justru begitu mahal sehingga kita tidak bisa bayar. Sebab ada yang bayar untuk kita. Siapa? Tuhan Yesus. Dan Dia bayar dengan darahnya sendiri. Jadi kita terima keselamatan itu free without paying, tapi Yesus yang paid it all. Dan sekarang Dia berkata, seperti kamu terima keselamatan itu, aku yang bayar. Sekarang kamu juga beritakan Injil keselamatan itu, orang lain kan terima gratis, kamu yang bayar. Kamu bukan bayar harga keselamatan mereka, tapi kamu bayar harga pemberitaan Injil itu. Pay the cost of
spreading the gospel. Dan itu yang Tuhan minta buat kita semua, saudara-saudara. Waktu kita memberitakan Injil, mari kita lakukan dengan hati yang mau membayar harga. Saudaraku, dari pemberitaan Injil itu, termasuk lewat penderitaan. Penderitaan kita akan Injil tidak akan pernah bisa menyelamatkan orang. Tapi penderitaan kita akan beritaan Injil bisa menuntun orang kepada yang bisa menyelamatkan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya minggu yang lalu kita pelajari sama-sama. Rasul Paulus berkata, demi kamu semua, demi gereja Tuhan supaya engkau bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Aku rela menderita dan melengkapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus untuk keselamatan sempurna. Tetapi saudaraku, orang perlu mendengar tentang Yesus supaya mereka bisa selamatkan. Dan saudara dan saya, kita terima panggilan Tuhan hari ini. Maukah engkau menderita? Maukah engkau membayar harga supaya orang lain boleh diselamatkan? Supaya orang lain boleh mendapatkan apa yang kau sudah terima di dalam hidupmu. Yaitu keselamatan di dalam Yesus. Panggilan Tuhan atas kita semua. Dengar panggilannya, dan saya berdoa. Saudara hari ini berkata, Tuhan, aku dengar panggilanmu, dan aku jawab, ya.